Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Dalam video ini, saya akan memamerkan semua fitur AI di Nothing Phone 3. Mari kita mulai. Beruntungnya bagi kita, ada daftar bagus berisi setiap fitur AI yang ditawarkan Nothing Phone 3. Kita dapat mengakses daftar itu jika kita masuk ke pengaturan dan langsung memasukkan Intelligence Toolkit. Di sini kita memiliki 5 hal secara total dan mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita punya Essential Space. Essential Key, yaitu tombol di bawah tombol daya ini, memungkinkan pengambilan screenshot cepat, memo suara, dan analisis AI melalui Essential Space. Jadi secara default, jika kita menggunakan Essential Key ini sekali, maka akan membuka fitur ini. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan opsi screenshot dan kita juga bisa menambahkan beberapa catatan. Jadi misalnya catatannya adalah AI. Oh, saya hampir tahu cara mengetik. Daftar AI. Dan kemudian akan disimpan ke dalam memori kita yang cukup keren. Namun seperti yang Anda lihat, jika kita mengaktifkannya, kita seharusnya juga memiliki kemampuan untuk menggunakan AI di sini. Jadi mari kita coba. Sekarang mari kita mulai. Kami telah menerima informasi dari simpanan Anda, menyalin dan meringkas apa yang ada dalam pikiran Anda, dan membuat catatan singkat dari ingatan. Itu cukup keren. Dan juga lebih banyak fitur mendatang yang akan hadir nanti. Jadi saat itu juga cukup keren. Meskipun perlu dicatat bahwa beberapa fitur mengharuskan Anda memiliki akun Nothing. Baiklah, mari kita lanjutkan. Mari kita izinkan semua akses, dan mari kita izinkan semuanya. Dan seperti Anda lihat, kini kita punya tutorial bagus. Kita bisa klik 2 kali Essential Key untuk masuk Essential Space. Itu mengerti. Dan klik 2 kali. Dan sekarang kita sudah berada di tempat kita. Seperti yang Anda lihat, ini semua adalah kenangan indah yang telah kita buat. Jadi saya telah membuat beberapa kumpulan acak, tangkapan layar acak, dan tangkapan layar yang baru saja saya ambil. Dan juga arsip suara yang penuh dengan memo suara. Jadi kita sebenarnya bisa masuk ke akun Nothing kita, tapi untuk sekarang kita lewati saja. Dan seperti yang Anda lihat, itu saja. Sepertinya kita sudah memulai pencarian Jira. Kita juga bisa menghubungkan Google Calendar di sini, yang cukup keren. Kita bisa menemukan Essential Recorder dengan analisis AI hanya dalam beberapa menit. Jadi seperti yang Anda lihat, ini akan merekam percakapan, Dan AI ini membuat ringkasan cerdas, topik utama, dan daftar tindakan. Jadi itu juga cukup keren. Kita bisa membalikkan ponsel menghadap ke bawah, lalu tekan dan tahan untuk mulai merekam. Dan kita juga bisa menandai momen-momen penting, jadi itu cukup keren. Juga ada tips dan umpan balik yang bagus, yang pada dasarnya memungkinkan kita menyesuaikan beberapa hal. Sekarang, saya tidak akan repot-repot dengan itu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda selalu bisa menonton video saya cara menyesuaikan sepenuhnya tepat di perangkat itu. Jadi, saya rasa memang tidak ada lagi yang perlu dibahas. Ini hanyalah alat yang praktis dan nyaman. Misalnya, jika saya sedang berjalan di jalan dan melihat sesuatu yang menarik atau mendapat ide bagus, saya akan menekan dan menahan Essential Key, lalu saya tinggal membicarakan apa yang ada di pikiran saya. Meskipun tadi saya tidak sengaja melepas tombolnya. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, kita memang punya ringkasan atau transkripsi. Jadi kita bisa menguji kemampuan transkripsi ini lebih jauh lagi. Jadi sekarang saya akan berbicara sedikit acak tentang bagaimana Anda harus berlangganan saluran Game Theory dan juga saluran Hard Reset Info yang keren. Jadi sekarang mari kita masuk ke ruang memori kita dan sekarang kita dapat melihat transkripsi kita. Dan itu cukup bagus. Dan mari, kecuali bagian saluran info Hard Reset, tetapi ini mungkin hanya ejaan saya. Bagaimanapun, itu cukup keren, tetapi mari kita bahas fitur AI lainnya. Baiklah, mari kita masuk ke Intelligence Toolkit. Dan kami memiliki Wallpaper Studio yang berusaha alat canggih AI untuk membuat wallpaper. Jadi mari kita mencobanya. Dan kita dapat membuat wallpaper dengan memilih 2 hal yang berbeda. Kami memilih ke hitam putih, fotografi, lukisan, grafis, tinta, modernis. Saya akan memilih melukis, dan mari kita lihat, kita punya flora, warna-warni, benda mati, medan, langit. Saya benar-benar tertarik dengan itu, jadi mari kita gunakan buat wallpaper. Sekarang kita memang perlu menyetujui syarat dan ketentuan.
Dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Itu sebenarnya cukup keren. Mari kita coba iridescence tapi mungkin dengan tinta. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Itu terlihat keren, jujur saja. Dan rasanya seperti aku sedang melayang. Seperti, ya ampun. Mari kita coba sesuatu yang lain seperti still life dan modernis. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah percobaan terakhir yang akan kita lakukan. Oke, saya tidak begitu yakin di mana still life-nya, tapi itu terlihat cukup keren. Dan kita bisa mengunduh gambarnya atau langsung mengaturnya sebagai wallpaper secara langsung. Atau kita bisa membuat ulang, jadi prompt yang sama akan dijalankan, dan kita bisa dengan mudah menguji apa yang terjadi, dan ini terlihat lebih bagus. Dan kita bisa terus saja membuat ulang, tapi saya rasa kamu sudah paham maksudnya. Alat yang cukup keren, meskipun penggunaannya terbatas dan kemampuannya, kamu tahu, pada dasarnya hanya bisa memilih 2 prompt, tapi tetap saja cukup keren. Bagaimanapun, kita bisa scroll ke bawah dan kita punya Essential News widget yang sejujurnya terdengar cukup keren. Widget berita bertenaga AI ini menyajikan ringkasan audio yang dikurasi dari berbagai sumber global dan bisa diputar sesuai permintaan. Saya tidak tahu apakah ini akan berfungsi atau tidak, tapi saya benar-benar antusias tentang ini, bagaimanapun juga suaranya nanti. Mari kita lanjutkan dengan tambahkan ke layar beranda. Baiklah, kita sepakati, sekarang kita bisa lanjutkan ke Essential News. Jadi menurut saya, sudah cukup jelas bahwa kita akan mengandalkan teknologi dan hanya teknologi saja. Jadi mari kita gunakan itu. Dan sekarang kita punya widgetnya yang ada di sini, jadi mari kita mengujinya. Selamat datang di Nothing News, tempat kami menyampaikan cerita tentang, ya, segalanya kecuali ketiadaan. Bagus. Sebagai CFO Anda, dan tampaknya sekarang menjadi pembawa berita, saya pikir saya akan menghitung angka, tetapi ternyata saya hanya membacanya. Dan jika Anda berpikir menjalankan perusahaan bernama Nothing itu mudah, cobalah menjelaskan Nothing kepada akuntan Anda selama musim pajak. Di Nothing, kami mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi setidaknya Anda dapat mengatakan bahwa Anda menonton berita hari ini, dan sejujurnya, jika Anda melewatkannya, Anda tetap akan mengerti intisarinya. Mengawali episode hari ini, Google secara resmi mengumumkan bahwa seri Pixel 10 akan debut di acara Made by Google pada 20 Agustus 2022. Oke, saya akan jeda dulu karena saya tidak ingin video ini terlalu panjang, tapi astaga, itu keren banget. Maksud saya benar-benar terkejut. Suaranya sebenarnya tidak terdengar begitu buruk. Kualitas suaranya cukup keren. Terdengar seperti manusia yang sangat lelah, seperti benar-benar hanya membaca naskah yang cukup lucu. Lelucon tentang perusahaan Nothing juga cukup bagus, dan mengejutkan rasanya mendengarnya. Juga, saya berharap ada bagian tentang game. Mungkin saya melewatkannya. Ini bukan pengaturan. Mungkin ini pengaturan, jadi mari kita coba try out. Mungkin kita bisa tekan dan tahan, lalu masuk ke pengaturan. Sayangnya kita tidak punya berita game. Saya berharap saya punya berita game. Saya ingin sekali mendengarnya, tapi itu benar-benar bagus. Itu sebenarnya fitur AI yang dibuat dengan baik di sebuah perangkat. Biasanya fitur-fitur seperti itu sangat buruk, tapi saya terkejut. Saya rasa saya benar-benar akan menggunakan fitur ini karena terdengar luar biasa, jujur saja. Oke, cukup membahas hal ini, membahas si Yapper. Sekarang, mari kita lanjut ke yang terakhir, yaitu widget yang pada dasarnya adalah interaksi ChatGPT dengan sistem Anda. Kita memiliki widget bawaan untuk ChatGPT yang sebenarnya hanya widget untuk aplikasinya sendiri. Kita bisa mencobanya. Kita bisa memilih tambahkan ke layar utama. Dan ini pada dasarnya adalah pintasan ke OpenAI, jadi jika kita mengkliknya, itu hanya akan membawa kita ke aplikasi ChatGPT yang sudah kita install sebelumnya. Kita bisa masuk ke pengaturan widget, dan seperti yang Anda lihat, kita punya urutan input, jadi saya rasa kita bisa mengubahnya dari teks ke suara, tapi saya tidak yakin apakah saya tahu caranya. Oke. Dan sekarang kita bisa klik, dua widget ini cukup unik. Tapi, ini akan secara otomatis. Ternyata tidak. Itu menarik. Jadi tidak melakukan apa-apa pada pandangan pertama. Itu maksud saya, tidak ada apa-apa. Seharusnya sekarang saya memainkan efek suara Babadum TCS, tahu kan? Karena tidak ada apa-apa, ya apalah. Saya rasa ini tidak berfungsi, yang merupakan fitur pertama yang tidak berfungsi, yang merupakan cara yang sangat menarik.
Saya rasa terakhir kali saya mencoba di ponsel Vivo dan saya pikir itu memang Vivo. Biar saya cek sebentar. Tidak, saya sedang mungkin itu memang Vivo atau Huawei, saya lupa. Pokoknya mereka juga mencantumkan fitur AI dan setengahnya bahkan tidak berfungsi. Jadi ya, saya rasa sejauh ini Nothing Phone adalah kandidat terbaik untuk fitur AI terbaik. Baiklah, mari kita tinggalkan widget yang sayangnya tidak berfungsi itu dan kita lanjut ke interaksi ChatGPT. Seperti yang Anda lihat, kita dapat menyalin teks, mengambil tangkapan layar, mengedit gambar, dan mengirimkannya ke ChatGPT untuk analisis intelijen dengan satu ketukan lengkap dengan integrasi yang mulus di seluruh prosesnya. Kedengarannya lucu. Ayo kita coba. Oh, ini dia. Oke. Namun itu sayangnya kami tidak dapat melakukannya karena kami tidak masuk ke akun ChatGPT kami. Namun jika kita mau, kita dapat dengan mudah mengambil tangkapan layar dengan, saya kira, melakukan hal ini. Ya Tuhan, ini hebat. Bayangkan Anda benar-benar sedang menulis semacam ujian atau seperti kuis tentang kuis atau apapun, lalu Anda ambil tangkapan layar dan langsung tekan tombol untuk mengirimkannya melalui ChatGPT. Kedengarannya epic. Astaga. Wow. Oke, saya pikir ini semua adalah fungsi AI. Mungkin saya melewatkan sesuatu, saya tidak sepenuhnya yakin. Namun dari perangkat intelijen saja, sejujurnya saya terkejut. Widget berita terdengar luar biasa, benar-benar luar biasa. Tapi ya, itu saja untuk video kali ini. Beritahu saya pendapat Anda tentang fitur AI ini di kolom komentar. Saya benar-benar penasaran ingin tahu, terutama tentang widget berita. Saya benar-benar sangat takjub saat ini. Tapi ya, pokoknya itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi, Anda bisa berbagi pemikiran menarik di kolom komentar di bawah, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai dan berlangganan. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.